Tanggal 4 Mei 2026, hari ke-799 operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Jika kamu melihat peta perang hari ini, dua kesimpulan langsung terlihat. Pertama, front timur dan utara bergerak. Kedua, perang sudah berubah total, bukan hanya tank dan artileri, tapi perang drone, serangan jarak jauh, dan perang ekonomi. Dunia masih terbelah, tapi hari ini kita akan membahas fakta-fakta di lapangan. Fakta yang kadang tidak muncul di headline media barat. Tiga hari terakhir, Ukraina mengklaim sukses besar. Mereka meluncurkan lebih dari 300 drone ke wilayah Rusia. Targetnya, infrastruktur minyak dan kapal perang. Di Laut Baltik, mereka bilang berhasil menyerang pelabuhan Primorsk. Di Laut Hitam, katanya ada kapal tanker armada bayangan Rusia yang terkena. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat dari sisi lain. Rusia tidak diam. Sistem pertahanan udara Rusia, sistem pansir, S-400 dan perang elektronik modern Rusia terbukti mampu menekan lebih dari 60 hingga 70% serangan drone Ukraina setiap malam. Fakta di lapangan, pelabuhan Primorsk tetap beroperasi. Kapal perang Rusia, termasuk yang membawa rudal kaliber, masih eksis dan tetap menjadi ancaman nyata bagi NATO di Eropa Timur. Ini bukan propaganda, ini adalah realitas militer. Rusia membangun pertahanan berlapis, dan serangan Ukraina, sekreatif apapun, masih kesulitan menembus jantung logistik Rusia. Sekarang kita pindah ke Donetsk, kota kecil Druzhkovka. Di sanalah berdiri pabrik peralatan gas, pemilik merek Greta. Pabrik ini dulu memasok komponen industri ke seluruh Ukraina. Akhir pekan lalu, pesawat taktis Rusia menghancurkannya, bukan dengan drone murah, tapi dengan bom udara berpresisi tinggi. Hasilnya, bangunan luluh lantak, peralatan unik rusak total, kebakaran berkobar hingga keesokan harinya. Apakah ini kejam? Dalam perang, menghancurkan pabrik yang menyuplai energi untuk mesin perang lawan adalah sah, legal dalam hukum perang, dan strategis. Rusia tidak menargetkan rumah sakit, bukan sekolah, bukan shelter sipil. Mereka menargetkan industri yang membuat Ukraina tetap mampu bertahan. Apakah ada korban? Beberapa laporan menyebutkan seorang wanita tewas dalam serangan Maret lalu. Tapi pabrik Greta sendiri, lokasi militer logistik, memang menjadi target yang absah. Yang menarik, media global nyaris tidak membahas detail ini. Tapi ketika Ukraina menyerang apartemen di Belgorod, langsung headline besar. Anda tahu sendiri permainan medianya. Sekarang soal Mariupol, wilayah Sumi. Rusia mengumumkan telah mengambil alih desa ini pada 2 Mei. Video Kementerian Pertahanan menunjukkan tentara Rusia mengembarkan bendera di pusat desa. Ukraina membantah. Mereka bilang, informasi palsu. Nah, ini penting untuk dipahami pemirsa. Dalam perang informasi, klaim kemenangan dan klaim bertahan selalu berlangsung bersamaan. Tapi mari kita lihat logika militernya. Rusia sedang membangun zona aman di perbatasan Kharkiv, Sumi, dan Belgorod. Mengapa? Karena Ukraina terus menembakkan roket dan drone dari desa-desa perbatasan. Jika benar Mariupol sudah berada di bawah kendali Rusia, maka itu berarti satu posisi tembak Ukraina lagi hilang, dan itu bagus untuk melindungi warga sipil Rusia di seberang perbatasan. Apakah Ukraina mau mengaku kalah di Mariupol? Tentu tidak. Tapi fakta militer di lapangan seringkali tidak bisa dibantah hanya dengan pernyataan pers. Sekarang kita bicara soal reaksi global. Barat seperti biasa mengutuk Rusia. Mereka panggil duta besar, mereka sanksi, mereka bersumpah akan membantu Ukraina selama mungkin. Tapi ada yang berubah. Pipa minyak Druzhba yang melintasi Ukraina sempat diklaim Ukraina diserang Rusia. Ternyata Hongaria dan Slovakia membantah. Mereka bilang tidak ada bukti kerusakan akibat serangan Rusia. Bahkan Hongaria memblokir bantuan Uni Eropa senilai 90 miliar euro untuk Ukraina, hanya karena mereka tidak mau main politik dengan energi. Ini adalah tanda Eropa mulai terpecah. Dan Amerika, Pilpres 2026 semakin dekat. Dukungan tanpa batas untuk Ukraina mulai dipertanyakan rakyat Amerika sendiri. Sementara Rusia tetap tenang. Ekonomi mereka bertahan,
Produksi militer meningkat 300% sejak 2022, dan Presiden Putin masih didukung mayoritas rakyat karena perang ini di mata mereka adalah perang eksistensi melawan ekspansi NATO. Jadi apa yang akan terjadi dalam 30 hari ke depan? Pertama, perang drone akan meningkat. Kedua negara sudah memproduksi drone secara massal. Rusia unggul dalam drone Lancet, Geran 2, dan kini sistem AI pengenal target otomatis. Kedua, Ukraina akan terus berusaha menyerang infrastruktur energi Rusia. Tapi Rusia sudah memindahkan kilang minyak, gudang amunisi, dan pusat komando lebih dalam ke timur. Ketiga, tekanan diplomatis terhadap Ukraina untuk berunding akan meningkat. China, Brazil, bahkan beberapa negara Eropa mulai mendorong gencatan senjata. Apakah Rusia akan mundur? Tidak, Rusia sudah menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Mereka akan terus maju sampai zona penyangga di Donbas dan sepanjang pantai Laut Hitam benar-benar aman. Pemirsa, disinilah letak perbedaan utama antara menonton berita TV dan mendalami analisis militer. Media Barat akan bilang, Rusia lemah, ekonomi hancur, tentara kehabisan peluru. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Rusia masih berdiri, Rusia masih menyerang, Rusia masih menguasai 20% wilayah Ukraina. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka punya kapasitas industri, ketahanan populasi, dan strategi perang panjang yang mulai terbukti berhasil. Apakah Ukraina ingin menang total? Rusia tidak akan menyerah, dan dunia harus siap dengan perang yang lebih panjang dari perkiraan siapapun. Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Kita tidak membela kekerasan, kita tidak mengajak membenci siapapun. Kita hanya menyajikan analisis militer dan geopolitik yang jarang kamu temukan di Arus Mesalma. Jika kamu ingin melihat sisi lain dari perang ini, subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Karena kebenaran tidak selalu nyaman, tapi kebenaran selalu pantas dicari. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup damai, hidup logika, hentikan perang kapan bisa.